Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengiringi kedatangan jenazah almarhum Komisaris Metro TV sekaligus Gubernur ABN Nasdem I Gusti Kompiang Manila. Untuk memberikan penghormatan terakhir, jenazah almarhum disemayamkan di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Gedung Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Maijen TNI Purnawirawan IGK Manila meninggal dunia Senin pagi di Rumah Sakit Bunda, Jakarta. Jenazah IGK Manila akan disemayamkan hingga hari Rabu mendatang sebelum dikremasi di RSPAD Gatot Subroto. Kepergian IGK Manila meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan penghormatan terakhir mengatakan IGK Manila mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara. IGK Manila adalah sosok yang berhasil memadukan kedisiplinan militer, pendidikan, birokrasi dan politik dengan berbagai torehan dan prestasi yang akan selalu dikenang. Hari Rabu pagi, kita bersama jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasih, yang telah mendedikasikan semua dirinya, memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai guru Akademi Bela Negara sekaligus sebagai sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Kita amat sangat berduka atas kepergian beliau pada pagi hari tadi, meninggalkan kita dengan satu catatan yang tidak akan pernah kita lupakan. Dedikasi yang diberikan adalah dengan segala ketulusan hati, tanpa mengenal lelah, memberikan seluruh kekuatan energi yang dia miliki bagi sesuatu yang berarti, bagi ruang kapasitas dan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Untuk dan atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem, seluruh keluarga besar sivitas alumni daripada Akademi Bela Negara, kita menyatakan rasa duka cita kita yang sedalam-dalamnya. Beliau kita semayamkan di ruangan ini setelah kita bermusyawarah dengan pihak keluarga. Hari Rabu pagi sekitar jam 10 pagi kita akan melepaskan secara resmi jenazah beliau menuju rumah sakit RSPAD untuk dalam satu prosesi kremasi seperti apa yang telah dipesankan oleh beliau. Kita semuanya tentu mendoakan kehadiran Sang Pencipta agar arwah beliau dapat diterima dan ditempatkan yang paling terbaik, dan segala kekurangan, kesilapan, dosa yang ada pada dirinya kita mohonkan diampuni. Sekali lagi atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem, kita melepaskan jenazah senior kita, mentor kita, sahabat kita, I Gusti Kompiang Manila. Terima kasih. Wafatnya Komisaris Metro TV dan Gubernur ABN Partai Nasdem IGK Manila menjadi duka mendalam. Kalangan militer, birokrasi, politik, dan dunia olahraga di negeri ini kehilangan sosok Mayor Jenderal Purnawirawan yang dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan penuh pengabdian. Gubernur Akademi Bela Negara atau ABN Partai Nasdem I Gusti Kompiang Manila meninggal dunia pada hari Senin 18 Agustus 2025 di Rumah Sakit Bunda, Jakarta pada usia 83 tahun. Lahir di Singaraja, Bali pada 8 Juli 1942, IGK Manila merupakan perwira pertama lulusan Akademi Militer Nasional atau AMN pada tahun 1964 dari kecabangan Korps Polisi Militer.
Almarhum merupakan 15 perwira remaja pertama TNI Angkatan Darat yang langsung terjun dalam berbagai operasi militer besar seperti Operasi Penumpasan G30 SPKI, Operasi Dwikora, dan bertugas di Timur Tengah sebagai perwira kontingen Garuda 7. Berbagai penugasan dari negara telah membentuk pribadi IGK Manila sebagai sosok yang tegas, berani, dan loyal. Maijen TNI Purnawirawan IGK Manila juga pernah mengemban jabatan di pemerintahan, di antaranya sebagai Sekjen Departemen Penerangan RI periode 1998-2000. Pada masa itu pula, IGK Manila membantu berdirinya Metro TV sebagai televisi berita pertama di Indonesia yang didirikan oleh tokoh pers Surya Paloh. Selama pengabdiannya untuk negeri, IGK Manila dianugerahi berbagai penghargaan, termasuk Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Seroja, dan Bintang Yuda Dharma. Di dunia olahraga, nama harum IGK Manila juga dikenal sebagai Bapak Wushu Indonesia dan pernah membawa timnas sepak bola Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games 1991. Almarhum juga sempat menjadi manajer tim Persija Jakarta serta mengantarkan Bandung Raya menjuarai Liga Indonesia tahun 1996. Kepergian IGK Manila tak hanya meninggalkan duka bagi Partai Nasdem. Sosoknya sebagai perwira tinggi TNI, pendidik, negarawan, dan pembina generasi muda meninggalkan duka mendalam bagi semua pihak yang mengenalnya. IGK Manila, jasamu akan selalu dikenang dan teladan bagi kemajuan bangsa. Tim Liputan Metro TV. Sebagai penjaga Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan pengawal Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, sosok IGK Manila telah menjadi saksi sejarah negeri ini. Kondisi Bung Karno di Wisma Yaso, Jakarta Pusat yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi seorang mantan presiden disaksikan langsung oleh IGK Manila. Pak Harto udah nunggu. Singkat cerita, juga basa-basi gini, nanya di kamu di mana. Aku dengar dari Bob, Manila pernah ngawal Bung Karno. Ngawal Bung Karno gimana? Maaf, Pak Harto, Bapak lengser ke Prabon. Waktu itu tidak jelas. Belum masih presiden apa sudah tak presiden. Tapi masih mempersiapkan pertanggungjawab presiden dengan nawaksaranya. Tapi perlakuannya beda, Pak. Tidak ada dokter, tidak ada makanan enak. Pengawalan 3 orang. Yang punya senjata cuma pistol peluru 8 saya. Mungkin teman saya 66. Makannya sama dengan saya. Kadang-kadang diajak pergi sama orang, seizin Pak Norman, ya saya nggak tahu kemana gitu. Beda sekali, Pak. Kau Bapak langsung Pak tinggal di Cendana. Rumah sakitnya bisa di Gatot Subroto, bisa rumah sakit Pertamina. Beda, Pak. Dengar cerita saya Manila. Saya tidak pernah memerintahkan seperti itu. Mungkin bawahan saya yang melakukan itu, mungkin dia nggak senang sama Bung Karno. Nggak ada laporkan. Saya kan ngurus negara, lagi susah negara kita. Nggak punya dana, nggak punya ini. Niat pikiran saya tidak ada akan menyidangkan secara hukum pada Bung Karno. Tetapi banyak rekan saya yang juga berkuasa pada saat ini ingin saya melakukan pemeriksaan. Saya tidak mau. Mendam jero, mikul dur. Itu yang saya dapat dari Pak Harto. Tidak ada. Malah Pak Harto bilang, saya pun mau disidangkan. Ya pemirsa, jenazah Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem IGK Manila disemayamkan di gedung ABN Partai Nasdem agar pihak keluarga, sahabat, dan kerabat lainnya bisa memberikan penghormatan terakhir. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Randi Alfaras langsung dari gedung ABN Partai Nasdem di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Randi, hingga sore hari ini siapa saja tokoh yang terlihat datang dan menyampaikan ungkapan duka cita ke gedung ABN Partai Nasdem? Ya, selamat sore Indra dan juga pemirsa. Memang kabar duka datang dari Akademi Bela Negara Partai Nasdem, yakni mendiang IGK Manila atau I Gusti Kompiang Manila yang merupakan Gubernur
ABN Partai Nasdem menyatakan meninggal pada hari ini sekitar pukul 9 pagi di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Mendiang IGK Manila meninggal di usia 83 tahun. Pergian mendiang IGK Manila meninggalkan duka dan juga kenangan bagi para rekan, saudara, terutama bagi keluarga mendiang IGK Manila. Dan saat ini mendiang IGK Manila telah disemayamkan di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Gedung ABN Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta. Nantinya mendiang IGK Manila akan disemayamkan hingga hari Rabu, sebelum nantinya akan dilangsungkan upacara pelepasan mendiang yang akan digelar pada 20 Agustus mendatang, dan kemudian mendiang IGK Manila akan dikremasi di RSPAD Gatot Subroto. Dan sejak tadi siang juga kami memantau ada sejumlah tokoh dan juga pejabat yang sudah hadir di Auditorium Ki Hajar Dewantara Gedung ABN Partai Nasdem untuk mengucapkan berbelasungkawa, lalu juga mendoakan mendiang IGK Manila dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada Gubernur ABN Partai Nasdem mendiang IGK Manila. Di antara tadi kalau kita lihat ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, lalu juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa dan sejumlah tokoh Partai Nasdem lainnya. Kemudian juga ada pejabat yang kami lihat, yakni ada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Riza Patria yang juga turut menyampaikan duka dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang IGK Manila. Dan memang Igusti Kompiang Manila yang merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, dan mendiang IGK Manila juga sempat menjadi pengawal Presiden pertama RI yakni Soekarno pada tahun 1967. Dan selain dikenal di bidang militer, mendiang IGK Manila juga dikenal sebagai legenda di dunia olahraga. Almarhum pernah ditugaskan menjadi manajer timnas Indonesia dan membawa timnas Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games pada tahun 1991 di Filipina. Demikian Indra, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan Anda Randi Alfaras langsung dari Gedung ABN Partai Nasdem di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih Randi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.